Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franisa dari kelompok 3 dan dua teman saya yang bernama Virial Gina dan Vermita Nurajeng akan mempresentasikan tentang teori pemidanaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemidanaan. Pemidanaan merupakan kata lain dari penghukuman. Menurut Profesor Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Jadi, dapat diartikan bahwa pemidanaan atau penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang memiliki tujuan agar para pelaku mendapatkan pembinaan dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori pemidanaan. Teori ini terdiri dari 3 golongan pokok. Yang pertama adalah tentang teori pembalasan. Teori pembalasan atau juga disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan, maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga yang setimpal. Jadi, teori ini adalah pembalasan itu ditunjukkan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang bertujuan agar memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan dibagi lagi menjadi 2, yaitu tentang teori pembalasan absolut objektif, yaitu berorientasi kepada pemenuhan kepuasan dari korban dengan cara si pelaku harus dibalas dengan pidana yang berupa kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang telah diperbuat atau yang diakibatkan oleh si pelaku pidana. Yang kedua adalah teori pembalasan subjektif. Teori ini diorientasikan kepada pelaku pidana. Jadi, jika kerugian atau kesengsaraan yang besar diakibatkan oleh masalah yang ringan, maka si pelaku dijatuhkan pidana yang ringan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virial Gina Afifah. Saya akan menjelaskan poin nomor 2, yakni teori tujuan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Pengajur teori ini yaitu Paul Anselm van Feuerbach, yang mengatakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Mengenai teori ini terdapat tujuan-tujuan, yaitu yang pertama, untuk menakuti. Teori dari Anselm van Feuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini, ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan. Selanjutnya yaitu untuk memperbaiki. Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar peraturan hukum. Dan yang terakhir yaitu untuk melindungi. Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vermita Nurajeng Saputri, ingin menjelaskan poin nomor 3, yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu. Yang kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Sievenbergen. Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberi hukuman kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain Simons dan Voss. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Sedangkan menurut Voss berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum, yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada jatuhnya pidana secara konkret oleh hakim.
Jadi, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka. Dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. Kesimpulannya yaitu pemidanaan ataupun hukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balasan kepada pelaku, melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori pemidanaan dapat digolongkan dapat dalam 3 golongan, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.